Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama aku Mela Elatul Rubani. Aku berasal dari program studi agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu janji indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat hati kita dipenuhi banyak harapan. Bayangkan nih, di hari kiamat nanti, saat manusia merasakan kehausan yang luar biasa, ada sebuah telaga, yang mana telaga itu airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum daripada kasturi. Hah? Mau beneran? Iya beneran. Siapapun yang akan minumnya, dia tidak akan pernah merasakan kehausan lagi selamanya. Nah, telaga ini disebut dengan telaga Al-Haud, yaitu telaga Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nih, ada pertanyaan, apakah kita terus semua termasuk orang-orang yang akan disambut oleh Rasulullah di telaga itu, atau justru kita akan dihalangi darinya? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, maka dari itu, mari kita bahas tentang telaga Al-Haud sebagai pengingat agar kita senantiasa menjadi umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Al-Haud. Amin ya rabbal alamin. Apa itu telaga Al-Haud? Telaga Al-Haud adalah telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar kelak nantinya. Telaga ini menjadi tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan minum kepada umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Airnya sendiri berasal dari sungai Al-Kausar, surga, yang mana lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada kasturi. Siapa saja yang meminum dari telaga ini, ia tidak akan pernah merasakan dahaga lagi selamanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haudi ma baina adanin ila umana ma'uhu atyabu minal labani wa rihuhu atyabu minal mix. Yang artinya, telagaku terbenam dari Aden hingga Oman, airnya lebih putih dari susu dan aromanya lebih harum daripada mix atau kasturi. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan bahwa panjang dan lebar dari telaga ini, telaga Al-Haud, itu sama, masing-masing sejauh perjalanan 1 bulan. Dan jumlah bejana untuk minum di telaga ini yaitu sebanyak bintang di langit, seperti dalam hadis berikut. An Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil haudi minal ibriti ka'adadin nujumis sama. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bejana di telaga itu sebanyak bintang di langit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, menurut kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan sejauh perjalanan 1 bulan yaitu untuk menggambarkan bahwa betapa luasnya dan besarnya telaga ini, yang mana ukurannya tidak dapat diukur atau dibandingkan dengan ukuran di dunia ini. Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah bejana sebanyak bintang di langit yaitu menggambarkan betapa banyaknya bejana-bejana minum yang mana tersedia sehingga semua orang yang berhak meminum dari telaga ini tidak akan kehabisan. Nah, dari telaga ini, telaga Al-Haud melambangkan rahmat yang luas dan nikmat yang besar yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mau beriman dan istiqomah di jalannya. Siapa saja sih yang berhak minum dari telaga ini? Nah, jadi teman-teman, yang berhak meminum dari telaga ini adalah mereka yang selalu senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah dan tidak melakukan penyimpangan dalam agama Islam, yang mana ia diizinkan untuk minum dari telaga ini. Dalam kitab Al-Ibanah sendiri karya Imam Abu Al-Hasan Al
selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan menjauhi segala bid'ah agar kita termasuk dalam golongan yang berhak mendapatkan telaga Al-Haud ini dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Lalu bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang dapat minum dari air telaga Al-Haud ini? Nah, untuk memastikan kita termasuk orang-orang yang akan diizinkan untuk minum di telaga Al-Haud ini, yang harus kita lakukan diantaranya adalah yang pertama, yaitu menjaga kemurnian tauhid dengan cara tidak menyekutukan Allah dengan suatu hal apapun. Lalu yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah dengan cara menjalankan ajaran dan tuntunan beliau di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yaitu menjauhi segala hal yang berbau bid'ah, yaitu dengan cara tidak menambah-nambah atau mengurangi ajaran agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang keempat, berakhlak mulia dengan cara meneladani segala sifat Rasulullah SAW. Lalu yang kelima nih, yang terakhir, memperbanyak amal sholih, melakukan ibadah dan kebaikan, ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah SWT. Tapi perlu diingat bahwasanya hanya mereka saja yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang akan diizinkan untuk meminum dari telaga Al-Haud ini. Jadi, sudahkah kita benar-benar meneladani sifat dari Rasulullah SAW dalam hidup kita? Jangan sampai di hari itu, hari ketika kita sangat membutuhkan syafaat dari beliau, kita justru dihalangi dari telaga ini karena perbuatan menyimpang dari sunnah. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.